Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali lagi bersama Lentera Ramadan Suka TV. Kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran. Kebetulan di bulan Ramadan ini kita berjumpa dengan momen luar biasa yang kita kenal sebagai Nuzulul Quran. Nuzulul Quran yang terjadi di bulan Ramadan ini, kalau kita baca secara luas, mungkin semacam keistimewaan di atas keistimewaan. Karena bulan Ramadannya sudah istimewa, Al-Qur'annya juga sudah sangat istimewa. Jadi istimewa di atas istimewa. Mari para pemirsa Suka TV, kita renungi sebentar di bulan Ramadan tahun ini, sejauh mana kita memaknai hadirnya Al-Quran dalam kehidupan kita. Karena seringkali kita memposisikan Al-Quran dalam hidup kita itu kadang-kadang hanya sebagai tambahan komplement saja untuk kehidupan kita. Padahal kalau kita renungi lebih dalam, hakikatnya kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah pada kita pertama-tama menunjukkan betapa Allah sangat mencintai kita. Allah itu sudah menganugerahkan banyak hal pada kita, termasuk akal budi kita yang luar biasa. Itu pun Allah masih tidak ingin kita dalam hidup kita ini tersesat, salah jalan. Makanya Dia kemudian menurunkan kitab suci Al-Quran. Nah, itu pun manfaatnya sebagaimana disebutkan di banyak ayat macam-macam. Al-Quran itu juga furqan, juga hudya, juga hudan, juga syifa, juga tibyan, dan mungkin banyak lagi manfaat-manfaat dari Al-Quran yang lain. Sayangnya selama ini kita sering menganggap Al-Quran itu mungkin hanya unsur tambahan saja dalam hidup kita. Kalau kita urai, kita ranking posisinya Al-Quran dalam hidup kita, bisa kita sebut pertama, ada orang yang menganggap Al-Quran itu mungkin hanya beban hidup saja. Ada Al-Quran, akhirnya kita tahu bahwa kita diperintah ini, diperintah itu, dilarang ini, dilarang itu. Kita menganggap Al-Quran itu tambahan tugas, tambahan kewajiban saja untuk hidup kita. Jadi hubungan kita dengan Al-Quran hubungan yang sangat formal. Kita menganggap Al-Quran itu secara formal hanya sebagai tugas dari Allah, kewajiban dari Allah untuk kita imani, untuk kita jalankan segala perintahnya dan semua larangannya. Tentu saja pandangan bahwa Al-Quran itu bagian dari kewajiban kita bukan sesuatu yang keliru. Tapi kalau kita hanya menganggap Al-Quran secara formal hanya bagian dari kewajiban kita, tentu saja hadirnya Al-Quran rasanya berat dalam hidup kita. Jadi Al-Quran seolah-olah hanya memberat-berati saja hidup kita. Kalau tidak ada Al-Quran mungkin kita lebih ringan. Nah ini persepsi awal. Mungkin banyak di antara kita yang seperti itu. Jadinya terus kita mengeluh, Al-Quran ini tidak terlalu banyak ngasih kita tugas ini, tugas itu, larangan ini, larangan itu. Ini level paling rendahnya. Di atas itu ada orang yang menganggap Al-Quran ini kebutuhan. Ini lebih bagus daripada yang pertama, bahwa dengan adanya Al-Quran kita terpenuhi beberapa keinginan dan kebutuhan hidup kita. Mungkin sebagai obat, mungkin sebagai penenang, mungkin jadi petunjuk, pembeda perilaku, dan lain sebagainya. Jadi ini level 2-nya hubungan kita dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kebutuhan buat kita. Tentu saja ini lebih tinggi daripada yang pertama. Hanya saja kalau Al-Quran kita posisikan hanya sebagai kebutuhan,
Khawatirnya kita merasa kebutuhan kita sudah terpenuhi. Khawatirnya kita menganggap sudahlah, wong hidup saya baik-baik saja, tidak ada yang tidak baik. Akhirnya rasanya pelan Al-Quran tidak terlalu signifikan dalam hidup kita. Nah, ini level 2-nya lebih bagus dari yang pertama, tapi juga masih ada titik lemahnya. Bukan tidak boleh, tentu saja kalau kita bisa di level 2 ini sudah luar biasa sebenarnya. Kebanyakan kita masih di level pertama. Ada lagi level ketiga, yang ini istilahnya sering kita sebut, cuma prakteknya jarang kita jalankan, yaitu hubungan kita dengan Al-Quran adalah hubungan relasi mencintai. Jadi kita cinta Al-Quran. Cinta Al-Quran itu berarti tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi sering saya gambarkan orang mencintai itu fokusnya tidak pada dirinya, tapi pada yang dicintai. Orang yang cinta Al-Quran kelihatan dalam kesehariannya, dia menjalankan isinya, menganggap penting Al-Quran tanpa merasa berat, tanpa sekedar kesadaran bahwa itu memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Tapi memang Al-Quran bernilai tinggi, dia posisikan juga sebagai yang paling tinggi dalam hidupnya. Ketaatan menjalankan isi Al-Quran adalah kebahagiaan tersendiri, karena dia memang sudah mencintai Al-Quran. Nah, pemirsa Suka TV, semoga kita bisa lebih tinggi hubungan level kita dengan Al-Quran, tidak sekedar kewajiban tapi juga sebagai kebutuhan, apalagi kita bisa meningkatkannya ke level cinta. Para pemirsa Suka TV, kita lanjutkan pembahasan kita tentang Al-Quran. Kalau sebelumnya kita sudah membahas positioning kita di hadapan Al-Quran, hubungan kita di hadapan Al-Quran, ada kewajiban, ada kebutuhan, kemudian ada cinta. Sekarang kita perluas hubungan kita dengan Al-Quran dalam aspek apa sih yang harus kita lakukan, bagaimana cara kita menghidupkan Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran sendiri ada 3 istilah ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama ada istilah tilawah, yang kedua ada istilah qiraah, kemudian yang ketiga ada istilah tadabbur. Ini berhubungan dengan cara kita menghidupkan Al-Quran dalam keseharian kita. Kalau itu tilawah, berarti kita membaca Al-Quran dengan mindset sami'na wa ata'na. Jadi kita membaca Al-Quran dengan cara pandang apapun nanti isinya, sejauh mana saya menemukan makna, saya siap untuk mematuhinya dan menjalankannya. Itu yang disebut tilawah. Makanya di banyak ayat kita diminta fatlu, bertilawahlah, jadi membaca kemudian siap patuh. Yang kedua ada qiraah. Qiraah ini membaca kemudian mendayagunakan akal pikiran kita untuk menggali maknanya. Ini namanya qiraah. Jadi istilah qiraah itu mungkin dekat dengan ayat pertama yang turun, yaitu pakai kata-kata iqra. Jadi bacalah. Saat itu Rasulullah sedang bertahanus di Gua Hira, tiba-tiba malaikat Jibril datang kemudian memerintahkan Rasulullah, iqra, bacalah. Saat itu Al-Quran dalam bentuk mushaf belum ada. Itu yang membuat Rasulullah kebingungan. Jadi yang dibaca apa? Apalagi beliau ma'ana biqori, ya Rasulullah, saya tidak bisa baca, terus yang dibaca apa? Tidak ada apa-apa. Nah, makna iqra di sini di banyak tafsir dimaknai membaca kekuasaan Allah, membaca realitas alam semesta, fenomena yang luar biasa di sekeliling kita. Ini menggunakan istilah qiraah. Jadi kalau tilawah itu kita membaca siap menjalankan isinya, kalau qiraah itu kita membaca kemudian mendalaminya, menemukan makna-makna. Jadi kalau ada tafsir, takwil yang mungkin mahasiswa tafsir hadis, mahasiswa ilmu Al-Quran, mahasiswa ilmu hadis familiar dengan ini, itu sebenarnya jenis qiraah. Pembacaan dengan intelek, dengan akal budi kita. Tentu saja untuk ini diperlukan
metode, diperlukan alat, diperlukan tingkat kecerdasan tertentu. Kalau tilawah yo dibutuhkan kemampuan membacanya saja, tapi kalau qiraah diperlukan ilmu alatnya seperti ulumul Quran, ilmu tafsir dan lain sebagainya. Ada lagi yang ketiga, namanya tadabbur. Kita mungkin familiar dengan istilah tadabbur ini, gitu. Ada tadabbur alam lah, tadabbur. Nah, di beberapa ayat itu kita diminta mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Tadabbur di sini sebenarnya kelanjutan dari qiraah. Tadabbur itu bagaimana kita mengkontekstualkan makna-makna Al-Quran untuk kehidupan kita. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian setelah memahami maknanya, kemudian kita merenungi, ini kalau untuk konteks hidup saya, apa yang harus saya lakukan? Makna-makna yang luar biasa dari ayat ini, bagaimana saya menerjemahkannya ke dalam kehidupan saya? Bagaimana mewujudkan diri saya jadi manusia yang taat sebagaimana perintah Al-Quran? Bagaimana menerjemahkan ayat ini untuk membentuk masyarakat yang adil, saling menyayangi dan lain sebagainya? Ini istilahnya tadabbur. Jadi di tadabbur kita memaknai Al-Quran secara kontekstual untuk kehidupan konkret kita sehari-hari. Kalau di qiraah kita memaknai Al-Quran secara intelektual. Bagaimana kita kemudian bisa menemukan makna-makna dalam dari ayat-ayat Al-Quran. Kalau dalam tilawah kita memaknai ayat-ayat Al-Quran secara spiritual. Dengan semangat, dengan keinginan untuk patuh sepenuhnya terhadap apa isinya Al-Quran. Ada satu lagi sih yang sering kita pakai sehari-hari, belakangan sering dipakai, ada istilah tahsin. Kalau tahsin ini mungkin aspek estetiknya. Jadi di situ kita belajar cara membaca Al-Quran tidak sekedar membunyikan atau menyuarakan ayatnya secara lugu saja, tapi juga ada teknik-teknik estetiknya, mungkin nadanya, mungkin intonasinya, tajwidnya dan lain sebagainya. Kita menyebutnya tahsin. Ini kalau yang tahsin ini dimasukkan berarti ada 4. Ada tahsin, ada tilawah, ada qiraah, dan ada tadabbur. 4 hal ini termasuk kita sebut cara kita menghidupkan Al-Quran. Karena seperti yang sudah kita pahami bahwa Al-Quran ini oleh Allah diturunkan, dikhususkan untuk manusia. Pasti di dalamnya penuh petunjuk, penuh hal-hal yang penting untuk kita menghidupkan kehidupan kita di muka bumi ini dalam menjalankan amanatnya, baik sebagai khalifahnya maupun sebagai hambanya. Jadi para pemirsa Suka TV, mari bulan Ramadan tahun ini kita jadikan momen untuk berefleksi seperti apa kita memposisikan Al-Quran dalam hidup kita dan sejauh mana kita sudah menghidupkan isinya Al-Quran dalam keseharian kita. Baik, demikian dari saya, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.